Upaya pencegahan penyebaran penyakit demam berdarah dengue terus digencarkan di Kabupaten Grobogan. Pada Sabtu 6 September 2025, Dusun Pegonten, Desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh menjadi lokasi pelaksanaan grebek DBD yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Program ini merupakan bagian dari Pratengah Pramuka Teman Tetangga yang dijalankan oleh Ambalan Agus Salim Fatmawati, Pangkalan MA Sofa Marwa di bawah Yayasan Mbah Kliwon. Bersama perangkat desa, kader kesehatan, Puskesmas Toroh II, serta warga, mereka melakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Sebanyak 20 tenaga kesehatan dari Puskesmas Toroh II ikut terjun langsung, dipimpin Kepala Puskesmas Edi Subcipto. Mereka memberikan edukasi kesehatan, membagikan bubuk ABT, memeriksa warga dengan gejala demam, hingga menguras bak air secara menyeluruh. Siswa MA Sofa Marwa Iwan Dwi Indrajaya dan Muhammad Khairul Muklisin yang ikut terlibat menegaskan pentingnya keterlibatan semua keluarga. Kami sedang berada di Dusun Pegonten, Desa Plosoharjo, meliputi 10 RT 2 RW yang menjalankan program grebek DBD, yaitu membersihkan jentik-jentik nyamuk di setiap rumah-rumah warga dengan bantuan anak-anak pramuka, penegak pramuka. Grebek DBD melayani Pegonten bersama masyarakat Kades dan Pamdes, Karang Taruna, Yayasan Mbah Kliwon, dan Pramuka Agus Salim Fatmawati MA Sopa Marwa. Puskesmas Toroh 2 full tim dengan 20 nakes dipimpin langsung oleh Bapak Edi Subcipto SKM DM Kes selaku Kepala Puskesmas kuras semua bak air 3 meter. Program Pratengah diresmikan oleh Sawijan sekaligus menjadi wadah edukasi masyarakat agar sadar menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, Puskesmas Toroh II juga mengadakan layanan kesehatan gratis hingga sore hari. Kepala Dinas Kesehatan Grobogan DR Jatmiko menegaskan pentingnya gerakan serentak PSN. Menurutnya, gejala awal DBD biasanya berupa demam 3 hingga 5 hari, nyeri sendi, pusing, nyeri ulu hati, serta bintik merah di kulit. Pada kasus lanjut, penderita bisa mengalami mimisan atau gusi berdarah. Melakukan upaya mengidentifikasi bahwa sumber penularan, yaitu kita dengan mengadakan PSN serentak dengan melibatkan dari teman-teman dari Pramuka, kader, dan juga dari RT RW yang sudah dipimpin oleh Pak Kades, kemudian Pak Pedus, Pak RT, Pak RW, dan juga ada teman-teman dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Hari ini kita melakukan PSN serentak untuk menemukan adanya sumber-sumber penularan untuk DBD. Kebetulan hari ini kita menemukan banyak sekali jentik-jentik ini. Tadi sudah dikumpulkan dan cukup banyak juga. Ini menjadi PR bagi kita karena apa? Ke depan kita harus segera untuk melakukan upaya pembasmian dari jentik maupun telur dari nyamuk Aedes aegypti. Pak, sebagai informasi ke masyarakat, Pak, bagaimana mengetahui ciri awal terkena demam berdarah ini? Ya, kalau menurut data yang kita bisa lihatkan, jadi untuk orang dengan curiga adanya DBD berarti adanya panas biasanya interval antara 3 sampai 5 hari, kemudian disertai nyeri sendi, pegel kemeng, pusing, ada nyeri ulu hati, dan kalau dilakukan pemeriksaan dan dilakukan trampelit akan terbentuk adanya bintik-bintik atau petige. Kalau dalam kehidupan mungkin kalau sampai sudah mimisan, terus pusingnya berdarah itu mungkin sudah pada saat kondisi yang sudah lewat atau kondisi yang sudah lanjut. Oke, terakhir Pak, untuk pesan kepada masyarakat atau mungkin himbauan agar terhindar dari demam berdarah ini. Ya, kami berpesan kepada masyarakat tetap andalkan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat, laksanakan PSN secara serentak. Jadi harus serentak, tidak boleh parsial hanya 1 titik atau 2 titik, semuanya harus sama agar nanti jentik maupun telur ataupun nyamuk bisa diberantas secara maksimal. Kita memutus rantai dari siklus nyamuk tersebut dengan harapan nanti tidak ada nyamuk Aedes aegypti, otomatis masyarakat akan terbebas dari demam berdarah dengue. Kepala Desa Plosoharjo Suwoto menyambut positif keterlibatan Pramuka dalam program ini. Masyarakat perlu merasa ini adalah program bersama.
Bagi adik-adik pramuka, pengalaman ini sangat berharga sekaligus membuka komunikasi dengan warga. Berdasarkan data terbaru, 5 warga di Dusun Pegonten terindikasi DBD meski masih menunggu hasil laboratorium. Hal ini membuat kegiatan grebek DBD semakin mendesak untuk dilakukan. Pertama, pada kegiatan ini untuk warga itu memang butuh disupport dari luar, sehingga dia atau masyarakat merasa bahwa ini menjadi program bersama dan kemudian seluruh warga melakukan kegiatan itu. Itu yang pertama untuk warga. Untuk masyarakat, untuk adik-adik yang terlibat, itu pertama untuk menemani marga tadi. Yang kedua, adik-adik ini nanti menjadi generasi yang akan datang, di mana dia harus banyak pengalaman dan kemudian terjun di masyarakat. Sehingga ke depan pengalaman adik-adik pramuka yang menjadi pramuka teman tetangga ini menjadi pelajaran yang luar biasa untuk kehidupan ke depan. Karena dia adalah masa depan kita semua. Sehingga ke depan dia sudah paham bahwa untuk menghilangkan, untuk mencegah penyakit demam berdarah itu dengan gerakan serentak seperti ini. Salah satu warga RT 02 RW 13, Indro, juga menyambut baik kegiatan grebek DBD yang digelar di lingkungannya. Menurutnya, langkah ini sangat penting, mengingat kasus demam berdarah sudah cukup banyak terjadi di Dusun Pegonten. Bagaimana tanggapan Bapak terkait adanya penyuluhan maupun dari adik-adik dari Surfa Marwah berkunjung di rumah Bapak? Ya, untuk sementara ya mungkin ya agak bagus lah untuk mengurangi dan mencegah itu penyakit demam berdarah. Karena kan sudah banyak juga korban di daerah sini. Anak saya sendiri juga kena kemarin kan. Memang udah lumayan meraja nih di Dusun Pegonten terutama ini. Udah banyak yang kena gitu. Ya semoga dengan adanya bantuan dari program dari pemerintah dengan anak-anak sekolah yang membantu ini mencegah demam berdarah. Semoga lebih baik lagi, tambah sehat masyarakatnya gitu. Program Grebek DBD ini menunjukkan bahwa pemberantasan penyakit bukan hanya tugas pemerintah, melainkan kerja bersama. Partisipasi aktif warga menjadi kunci agar kasus demam berdarah dapat ditekan dan tidak lagi menelan korban di kemudian hari. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Media Gemadika.